Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moza Rahmawati dari kelas 2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi tenaga migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Fenomena perpindahan tenaga kerja antar negara menjadi salah satu pilihan utama bagi kawasan ASEAN. Hal ini dapat disebut dengan mobilitas tenaga kerja antar wilayah. Indonesia merupakan salah satu sumber tenaga kerja terbesar di dunia. Hal tersebut yang menyebabkan beberapa warga Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan beberapa warga Indonesia memilih pekerjaan di luar negeri, antara lain karena ketersediaan lapangan pekerjaan, perbedaan upah antara daerah asal dan daerah tujuan, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya banyak. Dapat dilihat dari hasil sensus tiap tahunnya, maka dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, perlunya lapangan pekerjaan yang sangat banyak pula. Tetapi Indonesia belum bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Maka dari itu banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara tetangga untuk memenuhi kebutuhannya. Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. TKI yang bekerja di luar negeri dapat dikelompokkan menjadi TKI legal dan TKI ilegal. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor yang mendorong warga Indonesia bekerja di luar negeri. Faktor pertama adalah faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Terdapat dua faktor penghambat dalam mendapatkan akses. Yang pertama itu adalah faktor yang berasal dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan, keterampilan, atau kesehatan rendah, atau adanya hambatan budaya seperti budaya kemiskinan. Selanjutnya, faktor kedua berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini terjadi karena birokrasi atau adanya peraturan-peraturan resmi atau kebijakan sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk mendapatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dan juga karena terpaksa dan banyaknya upah yang menggiurkan. Kemiskinan, tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian atau industri kecil yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja dan di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja. Jadi, faktor-faktor tersebut yang menjadikan Indonesia menjadi pengirim TKI terbanyak karena kemiskinan dan pengangguran. Bagi sebagian penduduk Indonesia yang rata-rata memiliki kondisi sosial ekonomi yang tidak terlalu baik, keputusan untuk menjadi TKI di luar negeri tidak hanya sekedar alternatif, melainkan sudah menjadi pilihan dengan segala pertimbangan yang matang. Para TKI tersebut yakin bahwa menjadi TKI dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka, karena mereka memiliki harapan bahwa mereka akan mampu membawa hasil jerih payahnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarganya. Karena tingkat kemandirian dan kreativitas masyarakat Indonesia masih rendah, juga menjadi pemicu banyaknya masyarakat memilih menjadi TKI. Padahal, jika kita bisa melakukan usaha sendiri secara mandiri, karena tingkat kemandirian dan kreativitas masyarakat Indonesia masih rendah, juga menjadi pemicu banyaknya masyarakat memilih menjadi TKI. Padahal, jika kita bisa melakukan usaha sendiri secara mandiri, kita bisa juga membuka lapangan pekerjaan kepada orang lain supaya masyarakat tidak menjadi TKI. Jika masyarakat berpikir demikian, maka kita tidak lagi terlalu bergantung pada pemerintah. Pendidikan menjadi peran penting menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, pemerintah memang perlu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus yang terjadi pada imigran. Salah satunya adalah pekerja migran Worker Resource Center Cirebon. Pada video berikut. Dian, salah satu pekerja MRC Cirebon menerangkan, MRC kerap mendampingi calon pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah.
Banyak PMI yang tidak mendapatkan informasi sekaligus pemahaman yang menyeluruh sebelum mereka berangkat. Kelemahan informasi menjadikan posisi PMI lemah. Informasi pra-keberangkatan menjadi bekal yang penting. Salah satunya adalah pekerja migran dapat mempelajari tentang hak-hak pekerja migran di negara tempatnya bekerja dan memastikan budaya di daerah asal pasti berbeda dengan budaya di negara tujuan. MRC juga menyampaikan tiap calon pekerja migran Indonesia juga harus mendapatkan pelatihan sebelum diberangkatkan. Pelatihan CPMI juga berdasarkan kebutuhan posisi kerja di negara tujuan, baik bekerja sebagai pekerja domestik, perusahaan, pabrik, dan lainnya. Oke, dari kasus tersebut kita dapat simpulkan bahwa banyak pekerja migran Indonesia yang tidak mendapatkan informasi sekaligus pemahaman yang menyeluruh sebelum mereka berangkat. Informasi keberangkatan menjadi bekal yang sangat penting. Salah satunya adalah pekerja migran dapat mempelajari tentang hak-hak pekerja migran di negara tempatnya bekerja. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam bekerja juga akan menjadi dampak yang buruk dan berujung pada masalah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang siapa saja yang dimaksud tenaga migran di suatu negara. Seperti yang kita tahu, belakangan ini terdengar istilah pekerja migran. Orang yang melakukan migrasi atau perpindahan disebut sebagai migran. Dalam hukum internasional, tidak ada definisi migran secara khusus. Namun, menurut International Organization for Migration, migran adalah seseorang yang pindah dari tempat tinggalnya yang biasa, baik dalam suatu negara atau melintasi perbatasan internasional, untuk sementara atau selamanya dan untuk berbagai alasan. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pekerja migran. Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pekerja migran internal dalam negeri. Yang kedua adalah pekerja migran internasional atau di luar negeri. Pekerja migran internal adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Sedangkan pekerja migran internasional yang di luar negeri adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk menjadi pengisi pekerja di negara lain. Oke, terakhir saya akan membahas yang tidak termasuk pekerja migran. Yang pertama itu adalah warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas secara resmi. Contohnya, Duta Besar Indonesia, Menteri Bank Dunia. Yang kedua itu pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri. Yang ketiga, warga negara Indonesia pengungsi dan mencari perlindungan. Yang keempat itu penanam modal. Jadi, warga negara Indonesia yang punya perusahaan di luar negeri itu bukan termasuk pekerja migran. Yang kelima, pegawai negeri sipil atau pegawai setempat yang bekerja di luar negeri untuk perwakilan negara. Yang terakhir itu adalah warga negara Indonesia yang bekerja di instansi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikut adalah pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi tenaga migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan siapa saja yang dimaksud tenaga migran suatu negara. Terima kasih.